Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Silakan ahli kembali duduk. Kepada pemohon mau melihat CV dan surat tugas dari ahli, silakan. Ahli, ini sebagai ahli apa saudara dihadirkan? Sebagai ahli hukum pidana yang mulia. Hukum pidana, hukum acara pidana juga? Betul yang mulia. Ya, oke. Seperti yang kemarin, saya kembali mengulang pertanyaan. Apa itu pra-peradilan, ahli? Mohon izin yang mulia, jadi berdasarkan pasal 77 KUHP dan juga putusan MK nomor 21 2014, ada 3 ruang lingkup pra-peradilan. Yang pertama, sah atau tidak sahnya penangkapan, kemudian penahanan, kemudian penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, juga berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan. Yang kedua adalah berkaitan dengan soal ganti rugi, permohonan ganti rugi dan rehabilitasi. Dan yang ketiga, berdasarkan putusan MK tersebut diperluas termasuk tersangka. Demikian yang mulia. Yang berhak mengajukan pra-peradilan tentu adalah pihak yang merasa dirugikan atas terkait dengan 3 objek tadi yang mulia. Yang pertama tentu adalah pihak yang dirugikan atas penetapan tersangka, kemudian adalah pihak yang juga dirugikan atas sah tidak sahnya kaitannya dengan soal penggeledahan, penangkapan yang tadi saya sampaikan yang mulia. Ya, betul. PH kan mesti harus ada surat kuasa dari ya, dia mempunyai kewenangan untuk itu. Kapan seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka? Baik, mohon izin yang mulia. Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga berdasarkan norma yang ada di dalam KUHP, maka seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu harus ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya adalah pertama terpenuhinya ya minimal 2 alat bukti dalam tahapan penyidikan, dan dengan minimal 2 alat bukti tersebut maka seseorang atau yang diduga melakukan tindak pidana itu bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dasar untuk menetapkan tersangka itu adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Demikian yang mulia. Minimal 2 alat bukti bagi hakim pra-peradilan. Untuk menghitung minimal itu apakah menghitung secara kuantitatif atau juga kualitatif? Di dalam putusan MK tersebut adalah minimal 2, kuantitatif ya yang mulia. Kuantitatif yaitu berkaitan dengan 184 ayat 1 huruf A, 184 ayat 1 huruf B, atau 184 ayat 1 huruf C-nya. Ada 3 di situ yang mulia. Selama 2 itu terpenuhi, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Demikian yang mulia. Seseorang ditetapkan jadi tersangka, apakah sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu atau bisa belakangan? Tidak harus yang mulia. Tidak harus. Ya walaupun di dalam putusan MK itu di dalam pertimbangannya ada, tapi itu tidak mengharuskan. Jadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya mendasarkan pada 2 alat bukti yang tadi saya sebutkan. Demikian yang mulia.
jelas keberadaannya sehingga ditetapkan menjadi DPO. Betul Yang Mulia. Syarat untuk ditetapkan jadi DPO itu gimana? Mohon izin Yang Mulia, syarat untuk ditetapkan dari DPO itu dari DPO-nya Yang Mulia ya. Dari DPO tentu di dalam biasanya dalam prosesnya ada katakanlah seperti contoh dalam putusan pengadilan menyebut bahwa seseorang itu menjadi DPO. Biasanya secara eksplisit itu dicantumkan berdasarkan pertimbangan dari hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum inkrah, maka itu bisa saja dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hal tersebut. Kalau penyidik mau menetapkan DPO, apakah ada syarat-syaratnya? Ya, tentu kan sebelum sampai ke tahapan tersebut Yang Mulia, maka pasti seseorang yang DPO ini adalah tidak berada dalam kuasaan si penyidik. Sehingga untuk menetapkan seseorang menjadi DPO itu tentu syarat-syaratnya adalah harus dipenuhi. Nah tentu syarat yang tadi saya sampaikan Yang Mulia, karena pasti seseorang ditetapkan sebagai DPO itu kan pasti dia bisa saja ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga apakah terkait dengan DPO yang telah ditetapkan itu perlu ada syarat untuk adanya pemanggilan atau tidak? Dalam praktek Yang Mulia kan bisa saja ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kan ketika seorang melakukan satu tindak pidana, ya kemudian dia ditangkap tangan kan tidak perlu ada pemanggilan. Nah, yang tidak tertangkap tangan. Nah, yang tidak tertangkap tangan tentu berbeda juga dalam prosesnya. Tentu kalau memang tidak tertangkap tangan, deliknya apa Yang Mulia? Kalau deliknya misalkan delik yang ada laporan terlebih dahulu dan seterusnya, maka biasanya melalui pemanggilan yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Pemanggilan yang sah ya, yang tidak tertangkap tangan seperti itu. Berapa kali pemanggilan yang sah itu? Tentu minimal 2 kali Yang Mulia. Diatur di mana itu? Izin di KUHP ada Yang Mulia, pemanggilan yang sah. Di KUHP ada lagi? Ada tentu di peraturan-peraturan teknis yang lainnya Yang Mulia. Misalnya Di Perkap, kemudian di peraturan Jaksa Agung juga ada dan yang lainnya. Oke. Putusan pra-peradilan itu ada berapa macam yang ahli tahu? Izin Yang Mulia, sepengetahuan saya adalah putusan itu dikabulkan dan putusan itu ditolak Yang Mulia. Ada 2 aja? 2 klasifikasinya itu. Terkait dengan putusan gugur, putusan tidak dapat diterima, apakah mengenal seperti itu? Putusan gugur, putusan tidak terima, maka kemudian itu ada implikasinya kaitannya dengan dicabutnya permohonan pra-peradilan, atau kalau yang gugur itu sudah masuk kepada pokok perkaranya Yang Mulia. Tadi saudara mengatakan putusan tidak dapat diterima itu yang dicabut. Putusan tidak dapat terima. Alasannya apa? Alasan ya karena tergantung dari konsekuensinya, kan tergantung dari pihak pemohonnya Yang Mulia. Seperti kemarin kasus yang di Jakarta Selatan yang Firly Bahuri dinyatakan putusannya tidak dapat diterima. Saudara mengikuti itu? Tidak dapat diterima karena memang menurut penilaian dari hakim pra-peradilan itu adalah tidak bisa dibuktikan oleh pihak pemohon, begitu Yang Mulia. Kalau tidak dapat dibuktikan itu masuk ke materi, apakah tidak bersinggungan dengan ditolak? Mohon izin Yang Mulia, maksud saya yang berkaitan dengan dalil-dalil pra-peradilannya Yang Mulia. Kalau permohonan itu misalnya mencampur adukan antara materi pra-peradilan dengan materi pokok perkara, apa putusannya? Tentu putusannya akan sebagaimana saya kembali mengacu ke pasal 2 Perma nomor 4 2016 Yang Mulia, bahwa di dalam perma tersebut berkaitan dengan penetapan seorang menjadi tersangka dalam pra-peradilan itu hanya berkaitan dengan aspek formilnya. Apakah dalam penetapan tersangka itu sudah memenuhi kualifikasi minimal 2 alat bukti tadi ataukah tidak? Itu yang berkaitan dengan hal itu, sehingga tidak memeriksa mengenai yang berkaitan dengan pokok perkaranya. Di dalam lembaga pra-peradilan itu hanya berkaitan dengan 3 objek tadi yang saya sampaikan, dan khusus untuk penetapan tersangka itu hanya juga untuk pra-peradilan ini hanya untuk berkaitan dengan aspek formilnya saja, bukan masuk kepada soal materi perkaranya.
apakah dalam permohonan pra peradilan bisa dikenal permohonan atau kabur, obscurable, seperti halnya di perdata? Permohonan kabur itu karena dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon itu dicampur adukkan antara hal-hal yang berkaitan dengan formil dan materialnya, Yang Mulia. Ya. Apa itu putusannya kalau terjadi hal yang seperti itu? Putusannya tentu karena kabur ya Yang Mulia ini. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa dalam putusannya itu tidak dapat diterima karena dalil-dalil yang disampaikan itu tidak jelas ya, berkaitan dengan aspek yang formil dan kemudian ada juga yang berkaitan dengan aspek materialnya, Yang Mulia. Terkait dengan penyusunan petitum permohonan. Terkait dengan petitum permohonan, apa petitum yang baik itu yang seperti apa menurut ahli? Mohon izin Yang Mulia, sepanjang pengetahuan saya petitum yang baik itu harus runtut dan sejalan dengan dalil-dalil posita yang disampaikan oleh pemohon, Yang Mulia. Kalau tidak sejalan? Tidak sejalan tentu tidak baik, Yang Mulia. Kalau ada alat bukti yang diajukan, apakah hakim pra peradilan hanya bisa melihat buktinya secara formal, melihat fisiknya aja, atau juga menelaah ke dalam materinya? Ya, mohon izin Yang Mulia. Jadi tentu hakim pra peradilan itu tadi saya sampaikan bahwa yang karena ini adalah menyangkut terkait dengan soal aspek formilnya, Yang Mulia, maka proses yang berkaitan dengan objek tadi, soal masalah pembuktian berkaitan dengan permohonan pra peradilan tadi itu menyangkut soal masalah formilnya, dalam hal ini adalah kuantitas dari alat bukti itu sudah dipenuhi ataukah tidak. Demikian Yang Mulia. Ya, silakan dilanjutkan oleh termohon. Mohon izin Yang Mulia, mohon izin kami bertanya pada ahli, apakah surat berupa NIK, kemudian ijazah SD dan SMP, kemudian raport asli SD, SMP atau mungkin surat kelahiran, kemudian STNK yang dijadikan barang bukti yang telah disita oleh penyidik bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk atau surat berdasarkan pasal 184 KUHP. Mohon penjelasan Pak Ali. Mohon izin Yang Mulia, jadi di 184 ayat 1 KUHP itu yang huruf C itu adalah berkaitan dengan alat bukti surat. Kemudian surat yang seperti apa, kualifikasi yang bisa dikualifikasi surat itu tentu ada di dalam pasal 187. 87 ada beberapa, ada huruf A, huruf B, dan huruf C. Tentu yang paling pas, apa yang tadi saudara tanyakan kepada saya, itu adalah berkaitan dengan 187 huruf B-nya, yaitu surat yang dibuat oleh surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan juga atau surat yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ijazah dan seterusnya itu kan dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu. Oleh karenanya, maka apa yang tadi ditanyakan kepada saya masuk dalam kualifikasi 187 huruf B-nya tadi. Demikian Yang Mulia. Mohon izin kami lanjutkan lagi. Berdasarkan surat permohonan gerasi yang diajukan oleh ada narapidana yang isinya bahwa narapidana tersebut menyadari sepenuhnya perbuatannya salah dan menyesal akibat dari perbuatannya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarganya sendiri.
bagaimana menurut ahli, apakah surat yang di dalam surat tersebut ada klausul yang tadi saya bacakan tadi tentang permohonan gerasi dalam barang bukti yang dikategorikan sebagai alat bukti surat, ini dikategorikan surat atau petunjuk sesuai dengan pasal 184 KUHP? Mohon izin yang mulia, supaya saya tidak keliru dalam menjawab, kalau boleh saya bisa bertanya kepada pihak termohon tadi, Ya, itu pertanyaan yang tidak jelas bisa sudah. mohon izin yang mulia, supaya karena ini ada dua yang mulia. Jadi permohonan gerasi itu surat, kemudian tentu permohonan gerasi ini kan ditujukan kepada presiden. Nah, apakah sudah ada jawaban dari presiden atau tidak? Sehingga kualifikasinya itu surat yang berkaitan dengan permohonan gerasi dengan surat jawaban dari presiden atas permohonan gerasi itu berbeda klasifikasinya suratnya. Saya tidak tahu nih. Ya. Jadi dalam permohonan gerasi tadi ada klausul yang berbunyi seperti tadi, Bapak Ali. Kemudian sudah ada keputusan dari presiden atau penolakan terkait dengan gerasi tersebut. Itu. Baik, mohon izin yang mulia. Jadi terkait dengan yang surat jawaban dari presiden yang berisi penolakan itu masuk dalam 187 huruf B-nya tadi. Tapi kalau yang surat permohonan dari pihak pemohon mengajukan gerasi itu adalah masuk dalam kualifikasi yang huruf C-nya, Pak. Saya terminologinya detailnya saya agak lupa, tapi intinya itu tidak masuk dalam kualifikasi yang B karena surat permohonan yang sifatnya adalah personal, pribadi begitu. Izin yang mulia. Saudara saksi, saudara ahli, saat ini bekerja di Universitas Pancasila. Sebagai apa, Prof? Baik, mohon izin yang mulia. Saya tadi sudah sampaikan di awal, saya sebagai guru besar tetap di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dan saat ini saya diamanatkan untuk menjadi sekretaris program doktor di program doktor ilmu hukum Universitas Pancasila yang mulia. Kebetulan kaprodinya adalah Profesor Hatta Ali yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, seseorang yang telah ditetapkan DPO dan mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah dan mempunyai akun Facebook, apakah dikategorikan sebagai alat bukti? Silakan. Mohon izin yang mulia, yang saudara tanyakan kepada saya ini akun Facebooknya atau apanya ini? Akun Facebooknya, akun Facebooknya masuk kategori alat bukti. Baik. Di 184 KUHP. Betul. Baik. Mohon izin yang mulia. Jadi memang di dalam di dalam kaitannya dengan akun Facebook itu memang bisa saja dikualifikasi sebagai alat bukti yang mulia, namun tidak masuk dalam kategori alat bukti surat, tapi ini bisa dijadikan sebagai petunjuk, meskipun nanti akan dikonfirmasi lagi dalam perkara yang dalam pemeriksaan perkara pokoknya, bahwa berkaitan dengan soal akun tadi itu bisa saja dijadikan sebagai dokumen. Nah, ketika kemudian akun Facebook itu nanti terkonfirmasi ya atau terverifikasi oleh ahli yang berkaitan dengan digital forensik misalkan, maka itu bisa saja sebagai dokumen atau informasi yang sifatnya elektronik. Dokumen yang sifatnya informasi elektronik itu pun juga bisa dikualifikasi sebagai alat bukti. Saya kira demikian yang mulia. Lanjut. Terima kasih ya. Izin ahli, saya masih berkaitan dengan alat bukti bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016 yang tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan yang berbunyi pemeriksaan pra peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil
yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Pertanyaan saya adalah, agar ahli jelaskan bagaimana untuk menguji 2 alat bukti berdasarkan perma tersebut yang bukan hanya kuantitasnya saja atau banyak bukti yang disajikan, tapi kualitas dari alat bukti itu. Mohon ahli jelaskan. Baik, mohon izin yang mulia, saya coba rinci satu persatu dari alat bukti 184 ayat 1 KUHP itu dalam kaitannya yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, karena ada 3 yang mulia. Yang pertama adalah saksi. Lalu saksi yang seperti apa? Ya, di dalam 186 KUHP itu juga ada ketentuan, dan juga pasal 1 angka 26 kalau tidak salah, itu juga ada yang dimaksud dengan saksi di sini, meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2010 bahwa saksi yang dimaksudkan adalah saksi yang mendengar mengetahui tentang adanya suatu peristiwa pidana, tapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka tidak hanya dimaknai saksi atau tidak selalu dimaknai sebagai saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui tentang adanya suatu tindak pidana. Itu terkait dengan soal saksi. Lalu saksi itu juga 1 orang saksi tidak bisa dikualifikasi sebagai 1 alat bukti keterangan saksi. Ya, saya kira nullus testus nulla tes itu saya kira menjadi patokan berkaitan dengan soal kualifikasi seorang atau 1 alat bukti saksi, keterangan saksi hanya 1, tidak bisa dikualifikasi sebagai 1 alat bukti keterangan saksi. Berikutnya berkaitan dengan alat bukti keterangan ahli. Keterangan ahli tentu ini juga bisa dijadikan sebagai 1 alat bukti, yaitu mereka yang mempunyai kualifikasi, mempunyai pengetahuan, ya, kompetensi di bidang tertentu. Di dalam kaitannya dengan soal penyidikan, maka bisa saja ahli yang dihadirkan adalah ahli yang berkaitan dengan ahli forensik, ahli bahasa, kemudian ahli digital, dan kemudian juga ahli pidana, dan seterusnya. Itu juga dikualifikasi sebagai keterangan ahli. Lalu bagaimana dengan alat bukti surat? Alat bukti surat itu ada di 187 yang tadi sudah saya jelaskan. Kualifikasinya ada dari huruf A, huruf B, huruf C, itu masing-masing bisa dikualifikasi sebagai surat. Nah, surat bentuknya apapun selama memenuhi kualifikasi 187, baik itu huruf A, huruf B, dan huruf C tadi, maka ini dikualifikasi sebagai alat bukti. Nah, dalam hal penetapan seorang tersangka yang tadi saudara tanyakan berkaitan dengan Perma nomor 2 tahun Perma nomor 4 tahun 2016 pasal 2 ayat 2 tadi, itu berkaitan dengan penetapan tersangka menilai atau berdasarkan pada 2 alat bukti yang tadi saya sebutkan dari 3 tadi. Nah, ketika sudah terpenuhi alat bukti yang tadi saya sampaikan, maka penetapan tersangka secara hukum adalah sah. Demikian yang mulia. Tadi terkait dengan aspek formal dan material, tadi disinggung pertanyaan itu. Syarat formil dan syarat material yang mulia di dalam kaitannya dengan soal penetapan tersangka itu memang di dalam pasal 2 ayat 2 tadi hanya berkaitan dengan syarat formilnya saja. Jadi tidak mengulas ke materi, ya? Tidak yang mulia, tidak. Itu hanya formilnya saja. Tegas-tegas di dalam perma tersebut memang mengatur demikian. Oke, silakan lanjutkan. Masih ada? Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya berkaitan dengan DPO. Apa norma hukum bila penyidik telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah dinyatakan DPO sesuai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah dapat ditetapkan sebagai tersangka kembali? Mohon ahli jelaskan. Baik, jadi kalau saya perjelas kembali, mohon maaf saya konfirmasi kembali bahwa ada satu yang dijadikan sebagai DPO di dalam berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah,
Dan kemudian terkait dengan hal itu maka ditindaklanjuti dengan proses oleh penyidik, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Begitu kan? Boleh ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, sudah tegaskan bahwa penetapan seorang tersangka siapapun juga, ya baik itu subjek hukumnya adalah individu maupun korporasi, selama memenuhi kualifikasi dua alat bukti, maka itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan sebagai tersangka. Kalau terpenuhi tadi yang saya sampaikan, formilnya terpenuhi, minimal dua alat bukti terpenuhi, maka ini adalah sah secara hukum penetapan tersangka tersebut. Demikian yang mulia. Silakan lanjut yang lainnya kalau ada. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, dalam hal lidik dan sidik, selain KUHAP, kami itu berpedoman pada yang namanya perkap dan perkaba. Namun tentu ada aturan yang lebih tinggi dalam hal ini, undang-undang. Yang menjadi pertanyaan, mana yang harus kita pedomani terkait dengan DPO sesuai putusan pengadilan? Apakah di KUHAP, di perkap atau perkaba? Mohon ahli jelaskan. Baik, mohon izin yang mulia. Jadi yang tadi saudara contohkan itu adalah masuk dalam kualifikasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang 12 2011, kemudian dirubah dengan Undang-Undang 15 2019 dan juga terakhir dirubah dengan Undang-Undang 13 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ingin saya sampaikan lebih lanjut berkaitan dengan hal itu, undang-undang ataupun KUHAP ini dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan, kualifikasinya adalah undang-undang. Lalu yang tadi saudara contohkan ada perkap, ada perkaba dan seterusnya, itu masuk dalam kualifikasi peraturan perundang-undangan menurut pasal 8-nya. Sehingga ada satu asas hukum dalam kaitannya dengan penerapannya. Ada beberapa asas yang bisa dipedomani. Yang pertama adalah asas lex superior derogat legi inferiori. Artinya peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Berikutnya, kalau peraturan perundang-undangan di bawahnya itu ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di atasnya, maka dua-duanya bisa dijadikan sebagai dasar pedoman untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan yang tadi saudara tanyakan kepada saya, yaitu dalam hal ini adalah proses hukum di tingkat penyidikan. Saya kira demikian yang mulia jawaban saya yang mulia. Terima kasih yang saksi. Ya. Mohon izin ahli. Yang saya tanyakan adalah berkaitan dengan saksi mahkota. Mohon penjelasan ahli, apakah yang dimaksud dengan saksi mahkota dan apakah saksi mahkota dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana? Mohon penjelasannya, ahli. Baik, mohon izin yang mulia. Secara eksplisit saksi mahkota di dalam KUHAP terminologinya tidak ada. Ya, saksi mahkota tidak ada. Tapi yang ada adalah saksi, keterangan saksi. Makanya tadi saya sampaikan di dalam alat bukti 1841 adalah keterangan saksi. Namun demikian dalam praktek ada juga ya keterangan-keterangan dari tersangka ataupun terdakwa yang lainnya yang kemudian diminta untuk memberikan satu keterangan dalam hal perbuatan pidananya itu dilakukan oleh lebih dari satu orang atau yang dikenal dengan naming atau penyertaan tindak pidana, sehingga bisa saling memberikan satu keterangan ketika kemudian diperlukan, dirasa diperlukan untuk disampaikan keterangan. Tergantung prosesnya, kalau prosesnya masih di tingkat penyidikan, maka kemudian tersangka yang satu bisa dijadikan untuk dimintakan keterangan yang lainnya. Demikian juga kalau sudah proses di pengadilan, maka terdakwa yang satu bisa juga diminta dihadirkan untuk memberikan keterangan untuk terdakwa yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan saksi mahkota. Beberapa contoh yang bisa dijadikan sebagai jurisprudensi yang mulia, saya lupa nomor jurisprudensinya. Ada beberapa contoh kasus Sahril Sabirin misalkan waktu itu, kemudian kasus Antasari Azhar itu juga menghadirkan terdakwa yang lainnya.
yang kemudian itu juga divonis dan kemudian dijatuhkan putusannya dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dan saksi mahkota dalam praktik tersebut itu diterima. Demikian yang mulia jawaban saya. Satu lagi ahli. Berarti menurut ahli perlu tidak atau seberapa pentingnya dalam persidangan dihadirkan saksi mahkota? Mohon izin, yang saudara tanyakan itu dalam persidangan perkara pokok atau dalam persidangan perkara pra-peradilan? Ini berbeda. Di pra-peradilan. Kalau perkara pra-peradilan kan tentu ya hanya fokus kepada soal yang formilnya saja tadi yang mulia sudah saya jelaskan uraikan panjang lebar tadi. Demikian yang mulia. Ya, terima kasih. Masih ada, silakan. Iya, silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Terima kasih waktu yang diberikan. Kepada ahli, kami sampaikan bahwa dalam perkara ini pokok perkaranya atau peristiwanya dari pertama sudah dilakukan persidangan di tingkat pertama sampai dengan kasasi dan ingkrah diputus. Kemudian dari putusan-putusan tersebut melahirkanlah ada DPO yang kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga menetapkan pemohon ini sebagai salah satu tersangkanya dengan tentunya minimal 2 alat bukti. Yang kami tanyakan kepada ahli, apakah putusan-putusan yang menguji atau yang telah menjelaskan peristiwa pokok perkara yang sebelumnya telah diputus dan ingkrah itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses perkara yang saat ini sedang dilaksanakan. Demikian ahli. Baik, mohon izin yang mulia, tadi sudah saya jelaskan bahwa 184 ayat 1 huruf C dan kemudian 187 huruf P-nya itu adalah dokumen-dokumen atau surat-surat yang bisa dijadikan sebagai satu alat bukti. Salah satu di antaranya surat itu adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah yang berkekuatan hukum tetap, itu adalah bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti, yaitu alat bukti surat. Demikian yang mulia. Silakan, ada lagi. Mohon izin yang mulia, saudara ahli guru besar ahli pidana tadi disampaikan dan sudah diambil sumpah. Hari ini diambil keterangannya. Kalau berdasarkan sumpah tadi berdasarkan pendapat dan keahliannya. Saudara ahli juga tadi sudah menyampaikan keahlian saudara ahli adalah di bidang ahli pidana dan acara pidana. Mohon saudara ahli jelaskan apa itu pidana, apa itu acara pidana. Mohon izin saudara ahli. Baik, mohon izin yang mulia. Jadi sebenarnya pidana dengan hukum pidana berbeda. Ya, pidana itu berkaitan dengan sel-sel pemidanaan. Ya, kalau bisa saudara baca itu di dalam pasal 10 KUHP. Kalau hukum pidana itu memang kita bedakan ke dalam dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material berkaitan dengan hukum yang diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, bisa di KUHP, di luar KUHP. Di luar KUHP itu bisa dibedakan ke dalam dua lagi, yaitu yang khusus yang kemudian mengatur tentang tindak pidana khusus dan juga tindak pidana yang di luar khusus tadi, ada juga yang dimuat di dalam undang-undang yang sifatnya administratif tapi memuat tentang ketentuan pidana. Itu hukum pidana material. Nah, inti hukum pidana material itu adalah hukum yang mengatur tentang aturan yang melarang satu perbuatan itu dan kemudian diberikan sanksi pidananya. Sedangkan hukum pidana formil itu adalah hukum acara pidana atau bagaimana cara menegakkan hukum pidana material itu. Itu adalah hukum acara pidana, diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang salah satunya ada di KUHP maupun di peraturan perundang-undangan yang lainnya yang tadi sudah saya sebutkan. Demikian yang mulia. Terima kasih saudara ahli. Kemudian berlanjut saudara ahli, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45
Pasal 1 negara Indonesia adalah negara hukum. Mohon izin kami bacakan. Kemudian secara umum, secara lebih lanjut di pasal 24-nya Undang-Undang 45 mengatur tentang kekuasaan kehakiman, yang mana isinya adalah kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ruang lingkupnya secara spesifik diatur di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mana di dalamnya ada lingkup peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Untuk yang tadi saudara jelaskan, hukum pidana dan hukum acara pidana masuk ke ruang lingkup yang mana? Apakah peradilan umum, apakah peradilan tata usaha negara, ataukah peradilan agama, ataukah bisa saling mencampuri antara satu peradilan dengan peradilan lainnya? Mohon izin. Mohon izin Yang Mulia, kalau hukum pidana itu bisa di peradilan umum dan juga si peradilan militer juga ada pidananya. Demikian Yang Mulia jawaban saya. Baik, terima kasih. Berarti tadi saudara sudah menyampaikan bahwa berbicara tentang hukum pidana adalah esensinya mengatur tentang hal-hal yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Bagaimana pada akhirnya seseorang itu kemudian bisa diadili? Maksud saya, siapa yang berhak mengadili? Di kita dikenal di dalam sistem peradilan pidana kita ada yang namanya Polri sebagai penyidik.